Yes, alhamdulillah, ini baru benar-benar top, luar biasa kabar gembira. Pelatih Persib Bojan Hodak sudah temukan skema baru yang pastinya ampuh untuk sikat habis Persebaya. Apa yang ia persiapkan? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Yes, negara raksasa sepak bola dunia, juara 5 kali Piala Dunia, kirim talenta hebatnya ke Persib Bandung, sampai satu posisi krusial, ini disiapkan jelang lawan Persebaya. Apa yang staf pelatih lakukan demi raih kemenangan di depan publik sendiri? Simak ulasannya berikut ini. Sudah saatnya datangkan pemain asing yang punya kualitas dan pengalaman. Eber Besa jadi kandidat kuat gantikan Mailson 5 yang kurang moncer. Manajemen Persib tebus kontraknya di klub Liga 2 Portugal kah? Simak penjelasan dan analisanya di sini. Pengakuan jujur dan mengejutkan Matteo Kojican jelang laga melawan Persebaya. Sebut satu rahasia ini, demi Persib lebih baik ke depannya. Bobotoh auto full senyum mendengarnya. Apa yang ia katakan sebenarnya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Duel nasib, rekrutan Samba di Persija dan Persib menghadapi ultimatum pelatih. Ketika ultimatum diberikan, nasib dua pemain terjepit dalam ketegangan. Siapa yang akan berjuang sampai akhir dan siapa yang akan tersingkir? Ikuti kisah seru yang penuh dengan ketidakpastian ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah, ini baru benar-benar top, luar biasa kabar gembira. Pelatih Persib Bojan Hodak sudah temukan skema baru yang pastinya ampuh untuk sikat habis Persebaya. Apa yang ia persiapkan? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak siap menghadirkan gebrakan baru saat timnya menjamu Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-8. Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat 18 Oktober 2024. Bojan telah menguji coba skema anyar ini dalam sesi latihan internal di Esport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung pada Jumat 11 Oktober 2024. Perubahan komposisi tim ini dipicu oleh absennya Mark Klok, dan Hodak bertekad untuk mengimplementasikan taktik serta strategi baru saat melawan tim asal Surabaya tersebut. Ini untuk mencoba komposisi pemain baru dan juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, ujar Bojan Hodak dalam pernyataannya di laman resmi Persib. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera menunjukkan kemajuan, termasuk Gustavo Franca dan David da Silva yang sudah mulai pulih. Hanya Rezaldi Hehanussa yang masih diragukan untuk tampil. Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir ada di sana, sembuh. Gustavo juga, dan hanya Rezaldi yang belum siap, tambah pelatih asal Kroasia ini. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi baru yang akan diterapkan oleh Bojan Hodak? Apakah ini bisa membawa Persib meraih kemenangan? Ayo bagikan komentar kalian. Yes, negara raksasa sepak bola dunia, juara 5 kali Piala Dunia, kirim talenta hebatnya ke Persib Bandung, sampai satu posisi krusial, ini disiapkan jelang lawan Persebaya. Apa yang staf pelatih lakukan demi raih kemenangan di depan publik sendiri? Simak ulasannya berikut ini. Jelang duel melawan Persebaya Surabaya, pelatih kiper Persib Bandung, Luizino Passos, memberikan gambaran tentang kesiapan para penjaga gawang timnya. Persib akan bertanding melawan Persebaya pada pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Jumat 18 Oktober 2024. Luizinho menegaskan bahwa semua kiper Persib berada dalam kondisi prima. Kesiapan ini didapat setelah mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup usai laga melawan Zhejiang FC di Cina dalam ajang AFC Champions League, ACL, 2024/2005.
Semuanya oke setelah kembali dari Cina ke Indonesia dan mengambil 4 hari untuk istirahat, untuk bisa memulihkan kondisi. Sekarang kami sudah kembali ke latihan dan fokus lagi untuk Liga. Karena kita semua tahu kami akan memainkan laga yang bagus menghadapi Persebaya. Ungkap Luizino di Stadion Arkamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Minggu 13 Oktober 2024. Ia bertekad mempersiapkan para kiper dengan matang agar Persib bisa meraih poin sempurna di laga kandang nanti. Mengenai persiapan kiper, kami berusaha melanjutkan dengan baik. Dengan fokus karena klub tidak boleh menurun, kami harus terus berkembang, tambahnya. Pelatih berkepala pelontos ini juga mengonfirmasi bahwa Kevin Ray Mendoza sedang memperkuat timnas Filipina di Kings Cup di Thailand. Teja Paku Alam masih berada di sini bersama Sheva Sanggasi dan Fitrah Maulana. Mereka berlatih dengan bagus. Semua berlatih dengan baik menjelang laga berikutnya, katanya. Namun, Luizinho masih belum bisa memastikan siapa yang akan mengawal gawang Persib dalam pertandingan melawan Persebaya. Semua kiper memiliki peluang yang sama. Mungkin saja Teja yang bermain, atau mungkin Kevin juga karena dia datang ke sini tanggal 17 Oktober. Masih ada waktu untuk menentukan. Tapi saya belum tahu, nanti tentunya saya akan berdiskusi dengan Coach Bojan untuk menentukan mengenai situasi ini, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang kesiapan kiper Persib menjelang laga penting ini? Siapa yang kalian harapkan untuk tampil di bawah Mistar? Bagikan komentar kalian. Sudah saatnya datangkan pemain asing yang punya kualitas dan pengalaman. Eber Besa jadi kandidat kuat gantikan Melson 5 yang kurang moncer. Manajemen Persib tebus kontraknya di klub Liga 2 Portugal kah? Simak penjelasan dan analisanya di sini. Ex-gelandang serang Bali United, Eber Besa, kini terpantau turun kasta ke Liga Portugal untuk musim 2024-2050. Eber Besa mencuri perhatian saat bergabung dengan Bali United di Liga 1 2021 setelah sebelumnya pindah dari klub Portugal Nacional. Di Bali United, ia tampil gemilang dan bahkan namanya sempat menjadi incaran beberapa klub Liga 1 seperti Arema FC dan Persita Tangerang. Namun, hingga Liga 1 2024 bergulir, Eber Besa belum juga merapat ke Arema FC atau Persita. Alih-alih, ia memilih untuk hijrah ke FC Alverca, klub kasta kedua Liga Portugal yang sedang berjuang untuk promosi. Media Portugal, Ojogo.pt, mengumumkan transfernya. Senin ini, FC Alverca mengumumkan penandatanganan gelandang Brasil Eber Besa dari Bali United di Indonesia. Dengan kehadiran Eber Besa di FC Alverca, banyak yang berpendapat bahwa Persib Bandung sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan kembali pemain yang memiliki potensi besar. Jika ingin berjaya di kancah Asia, penambahan pemain berkualitas seperti Eber bisa menjadi langkah strategis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib harus berusaha untuk membawa Eber kembali? Ayo diskusikan di kolom komentar. Pengakuan jujur dan mengejutkan Matteo Kojican jelang laga melawan Persebaya. Sebut satu rahasia ini, demi Persib lebih baik ke depannya. Bobotoh auto full senyum mendengarnya. Apa yang ia katakan sebenarnya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Gelandang Persib Bandung, Matteo Kojican, mengungkapkan bahwa proses adaptasinya masih berlangsung. Meski kondisinya kini jauh lebih baik berkat banyaknya kesempatan bermain dari pelatih Bojan Hodak. Matteo mengakui bahwa permainan terbaiknya belum sepenuhnya muncul, namun ia merasa telah mengalami peningkatan. Ya, saya rasa meningkat. Saya sudah mulai bisa beradaptasi dan bermain lebih baik, ungkapnya. Sebagai pemain asing yang baru berusaha menyesuaikan diri dengan sepak bola Indonesia, Matteo masih berjuang untuk mencapai performa maksimal. Dalam 9 pertandingan yang telah dilakoni Persib di berbagai ajang, Matteo tidak selalu tampil sebagai starter, dengan total waktu bermain sekitar 520 menit. Meski begitu, ia merasa senang dengan progres yang telah dicapainya bersama tim dan bertekad untuk mendapatkan posisi di skuad utama
Maung Bandung. Saya senang bermain dan berharap bisa terus berkembang setiap harinya. Saya rasa semua di tim sudah bermain lebih baik, tutup Matteo. Apa pendapat kalian tentang perjalanan adaptasi Matteo Kocijan di Persib? Apakah kalian yakin ia akan segera menemukan performa terbaiknya? Ayo bagikan komentar kalian. Duel nasib, rekrutan Samba di Persija dan Persib menghadapi ultimatum pelatih. Ketika ultimatum diberikan, nasib dua pemain terjepit dalam ketegangan. Siapa yang akan berjuang sampai akhir dan siapa yang akan tersingkir? Ikuti kisah seru yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nasib serupa dialami oleh rekrutan negeri Samba milik Persija Jakarta dan Persib Bandung untuk musim 2024-2050. Kedua pemain tersebut, yakni Pedro Dias dari Persija Jakarta dan Mailson Lima dari Persib Bandung, sama-sama mendapat ultimatum dari pelatih mereka, Carlos Pena dan Bojan Hodak. Carlos Pena mengaku tak puas dengan performa Pedro Dias saat melawan PSBS Biak, di mana ia memasangnya sebagai starter. Sayangnya Dias tidak memenuhi harapan, dan Persija Jakarta pun harus menelan kekalahan 1-3. Sementara itu, Bojan Hodak juga memberikan perhatian khusus pada Mailson Lima. Pada September lalu, ia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa Mailson belum bisa beradaptasi dengan baik di Persib Bandung. Mengenai Mailson, ada pemain yang butuh waktu sedikit untuk beradaptasi dengan liga, kata Bojan Hodak. Dilansir tribunwow.com dari bolasport.com. Ia mengakui bahwa Mailson sudah berusaha keras untuk menyesuaikan diri, tetapi masih belum menunjukkan performa terbaiknya, sementara rekan-rekannya lebih cepat beradaptasi. Ini normal seperti di Eropa, lanjutnya. Bojan Hodak tidak segan-segan untuk mendepak Mailson Lima jika ia tidak segera menunjukkan kemajuan. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut masih memberikan kesempatan untuk Mailson untuk membuktikan kemampuannya. Bagaimana menurut kalian tentang situasi kedua pemain ini? Apakah mereka bisa segera menemukan performa terbaiknya? Ayo diskusikan di kolom komentar. Kode keras Jairo Riedewald dan rumor pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Siap datang ke Indonesia tanggal 5 September untuk urus berkas naturalisasi kah? Arya Sinulinga juga beri kode keras ini. Jairo Riedewald sedang ramai menjadi perbincangan setelah memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Tindakan tersebut bisa dianggap kode Jairo berminat menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Perlu diketahui Jairo merupakan pemain keturunan berdarah Belanda, Suriname, dan Indonesia. Darah merah putih didapat oleh Jairo dari pihak ibu yang merupakan keturunan Ambon. Kini, Jairo Riedewald sedang berkarier di Liga Pro Belgia. Pemain posisi gelandang tengah ini diboyong oleh Royal Antwerp setelah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris sejak musim 2017 hingga 2023 lalu. Bertepatan dengan gerak-gerik dari Jairo, PSSI sendiri telah membocorkan kabar pemain naturalisasi terbaru. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengabarkan bahwa pemain naturalisasi terbaru akan datang ke Indonesia untuk mengurus berkas. Dijadwalkan momen itu akan tiba saat agenda libur klub di periode FIFA Matchday September 2024. Artinya, kedatangan pemain naturalisasi terbaru akan seiring dengan jadwal laga kandang terdekat Timnas Indonesia. Namun Arya sendiri tidak membeberkan secara detail siapa pemain keturunan tersebut. Yang jelas pemain keturunan itu harus hadir langsung di tanah air saat bulan September 2024 mendatang. Dengan demikian, ucapan Arya lebih mempertebal soal kode keras dari Jairo Riedewald. Mungkinkah pemain keturunan yang bakal tiba pada September 2024 adalah Jairo Riedewald? Patut untuk ditunggu. Yang jelas Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain yang sangat berharga andaikan benar memperkuat Timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun punya pengalaman dan penampilan rutin saat berkompetisi di Liga Inggris. Sedangkan untuk musim ini, Jairo mengisi 2 pergantian pemain Royal Antwerp di Liga Pro Belgia.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji. Respons kabar Jay Itzes cedera di Venezia. Kemungkinan absen di laga pertama lawan Arab Saudi kah? Ini informasi benarnya. Simak baik-baik. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes dikabarkan mengalami cedera. Kondisi itu diyakini membuatnya tidak bisa bermain penuh untuk Venezia di Serie A 2024. Itzes menjadi starter ketika Venezia melawan Fiorentina dalam pekan kedua Serie A. Ini menjadi penampilan pertamanya di musim ini. Ini sekaligus membuat Itzes mencetak rekor. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Namun pada menit ke-68, Itzes terpaksa diganti Michael Svoboda. Pemain berumur 24 tahun itu disebut-sebut mengalami benturan. Ini bisa menjadi petaka untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda berencana memanggil Itzes untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara mengenai kabar Itzes mengalami cedera. Saya barusan WhatsApp Jay dan sudah dibalas. Jadi, bahwa info Jay cedera itu tidak benar, dia tidak cedera dan bugar. Tidak ada masalah dengan kondisi badannya, ujar Sumarji. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.